Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang kami hormati Bapak Supriyono, MKom, selaku dosen pengumpul mata kuliah database, serta rekan-rekan mahasiswa semua. Kami dari kelompok 2 merasa sangat terhormat dapat memampirkan hasil proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Database Perpustakaan di tengah kesibukan pada malam hari ini. Kami ingin menunjukkan bagaimana sebuah database dapat bekerja secara mandiri untuk mempermudah tugas manusia. Kita tahu bahwa pengelolaan perpustakaan secara manual sangat rentan terhadap human error, seperti stok buku yang tidak akurat atau denda yang terlambat dihitung. Itulah alasan kami merancang database ini. Kami tidak hanya membuat tempat penyimpanan data, melainkan semua sistem yang hidup dengan logika otomatis melalui Tegel di MySQL. Malam ini kami akan membedah secara sistematis, mulai dari struktur, relasi antar data, hingga otomasi stok dan denda keterlambatan yang berjalan secara real time. Saya Syazul Fikar Lutfi Al-Khawarizmi dengan NIM 240605110169 akan membantu presentasi ini bersama 7 orang rekan saya. Tanpa membuang waktu lebih lama, mari kita masuk ke bagian pertama, mengenai skema database dan tabel master. Kepada rekan saya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Ikhlasul Amal dengan NIM 240605110038. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah awal dari database yang teman-teman saya sudah merancangnya. Yang pertama itu kita menamai database kita sendiri itu dengan nama Perpustakaan Kelompok 2. Di sini kita sudah melakukan create database dan kita juga sudah menggunakan atau masuk ke dalam database yang sudah kita gunakan dengan menggunakan sintak use yang dimana di situ sudah terlihat use Perpustakaan Kelompok 2. Terus untuk tabel masternya sendiri itu ada beberapa. Ini saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama itu ada tabel anggota, yang kedua tabel buku, dan yang ketiga tabel pustakawan. Nah, di sini pada tabel-tabel berikut ini kami menggunakan engine InnoDB yang di mana engine InnoDB ini sendiri yaitu mendukung foreign key dan integritas data. Jadi kami membuat tabel anggota di sini kita juga menggunakan data tipe enum. Begitupun untuk di tabel pustakawan dan di tabel buku. Nah, kedua ini tabel pustakawan, yang di mana tabel pustakawan ini sangat krusial untuk autentikasi. Kami menyertakan kolom username dan password dengan panjang 255 karakter untuk mendukung enkripsi di masa depan, serta kolom jabatan untuk membedakan antara admin dan pustakawan biasa. Jadi di sini kami sudah menambahkan tipe data enum untuk anggota, untuk di anggota dan pustakawan. Nah, untuk di masing-masing tabel masternya itu kami menggunakan engine InnoDB untuk mendukung foreign key dari masing-masing tiap tabel masternya sendiri. Nah, mungkin itu saja dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya kami persilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hai Ogifari dengan NIM 240605 110173. Di sini kita masuk ke arsitektur tabel buku dan manajemen stok. Yang mana di sini kita masuk ke bagian yang bisa dibilang sebagai jantung dari sistem perpustakaan, yaitu tabel buku. Tabel ini menjadi pusat dari seluruh aktivitas karena semua proses seperti peminjaman, pengembalian, hingga pelaporan inventaris bergantung pada data yang ada di sini.
Jadi pada tabel ini, kelompok kami tidak hanya mencatat informasi dasar seperti judul dan pengarang, tapi juga menambahkan atribut ISBN sebagai identitas unik untuk setiap buku. Yang mana ISBN ini diberi constraint unik sehingga tidak akan ada dua data buku yang memiliki ISBN yang sama. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi dan menghindari duplikasi data di dalam database. Selain itu, ada satu desain yang cukup penting, yaitu pemisahan antara stok total dan stok tersedia, yang mana stok total ini mempresentasikan, merepresentasikan jumlah keseluruhan buku secara fisik yang dimiliki oleh perpustakaan. Sementara itu, stok tersedia menunjukkan jumlah buku yang benar-benar bisa dipinjam oleh pengguna pada saat tertentu. Jadi dengan adanya pemisahan ini, sistem dapat secara otomatis menyesuaikan ketersediaan buku ketika terjadinya transaksi peminjaman atau pengembalian. Di sini kami juga menambahkan kolom lokasi rak yang berfungsi untuk menunjukkan posisi fisik buku di dalam perpustakaan, misalnya seperti A02 atau C03, yang mana informasi ini sangat membantu pustakawan dalam menemukan buku dengan cepat tanpa harus mencari secara manual di seluruh rak. Jadi kesimpulannya dengan struktur seperti ini, data buku tidak hanya tersimpan dengan rapi, tetapi juga mendukung pembuatan laporan inventaris secara real time, yang mana pihak perpustakaan bisa langsung mengetahui kondisi stok buku, mana yang tersedia, mana yang sedang dipinjam, serta lokasi penyimpanannya dengan cepat dan akurat. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mas Ai. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Muhammad Aska Farhi, bisa dipanggil Aska dengan NIM akhir 257. Baik, di kali ini saya akan membahas mengenai tabel peminjaman dan detail peminjaman. Cuman sekarang saya ingin menyinggung bagian tabel pustakawan terlebih dahulu, yang mana ada ID pustakawan yang berdebat data INT, kemudian ada nama pustakawan, berdebat data varchar, kurang lebih seperti itu, yang sudah sesuai ditampilkan dalam share screen. Bisa di next, Mas Noval. Oke. Oke, itu terdapat create tabel peminjaman dan juga detail peminjaman. Kita akan membedah bagaimana arsitektur transaksi ini bekerja. Kami sengaja memisahkan tabel transaksi menjadi dua bagian utama, yaitu untuk tabel peminjaman dan juga tabel detail peminjaman. Yang mana ini digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan dunia nyata, di mana dalam satu kali kunjungan seorang anggota seringkali meminjam lebih dari satu judul buku sekaligus. Pertama, bisa kita lihat di tabel peminjaman. Tabel ini berfungsi sebagai header atau identitas utama dari sebuah transaksi. Di sini semua sistem mencatat data fundamental seperti siapa anggota yang meminjam, siapa juga pustakawan yang bertugas, serta tanggal peminjaman dan batas waktu pengembaliannya. Satu hal yang sangat krusial di sini tuh bisa dilihat tuh ada constraint foreign key dengan fitur on delete cascade. Fitur ini tuh bertindak sebagai penjaga integritas data. Jika jika suatu saat data anggota atau petugas dihapus, seluruh riwayat transaksi yang terkait dengannya akan otomatis ikut terhapus. Hal ini bagi kita itu sangat penting untuk mencegah adanya data sampah atau orphan record yang tidak memiliki referensi yang jelas, sehingga konsistensi database tetap terjaga. Kemudian kita masuk ke tabel detail peminjaman. Tabel ini itu berperan sebagai jembatan penghubung antara entitas transaksi dan entitas buku. Secara teknis,
Disinilah kita menerapkan normalisasi untuk menangani relasi many to many. Tanpa tabel detail ini, kita akan dipaksa memasukkan banyak judul buku ke dalam satu kolom yang sama, yang mana itu melanggar prinsip desain database yang baik. Dengan memecahnya tabel detail, kita bisa mencatat setiap buku yang dipinjam dalam baris-baris yang terpisah, namun tetap terikat pada satu ID peminjaman yang sama. Jadi strategi ini bagi kita itu, bagi kami itu efektif untuk menghindari redundansi data. Jadi kurang lebih seperti itu dari saya. Kemudian bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mas Aska. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Hafiz Soleh, biasa dipanggil Fahri, dengan NIM 2406051175. Mungkin bisa di next foto untuk presentasinya. Baik, dalam sistem perpustakaan, saat ada transaksi peminjaman, tugas biasanya harus melakukan dua langkah terpisah, yaitu mencatat data pinjaman, lalu secara manual memperbarui jumlah stok buku di rak. Proses manual ini lambat, rawan lupa, dan membuka celah terjadinya kesalahan data. Bayangkan, di jam-jam sibuk, bisa saja terjadi dua orang peminjam buku yang sama dalam waktu hampir bersamaan. Padahal fisiknya hanya tinggal satu eksemplar. Disinilah kita membutuhkan otomatisasi dan kecerdasan di dalam database itu sendiri. Untuk efisiensi dan menjaga integritas data, kami menanamkan kecerdasan pada database melalui trigger. Trigger adalah objek database yang secara otomatis dijalankan sebagai respons terhadap peristiwa tertentu pada sebuah tabel, seperti insert, update, atau delete. Ia bekerja di balik layar tanpa perlu dipanggil secara eksplisit oleh aplikasi, sehingga aturan bisnis yang krusial bisa ditegakkan langsung di level basis data. Saya akan menjelaskan secara detail trigger yang kami beri nama after pinjam buku. Nama ini sudah cukup menjelaskan trigger ini akan terpicu secara otomatis setelah sebuah baris baru berhasil dimasukkan ke dalam tabel detail peminjaman. Tabel ini mencatat setiap buku yang dipinjam dalam satu transaksi. Jadi, setiap kali seorang anggota selesai memilih buku dan data transaksi disimpan, trigger langsung bekerja. Secara teknis, begitu query insert pada tabel detail peminjaman sukses dieksekusi, trigger after peminjaman akan langsung menembak tabel buku. Ia tidak menunggu lama. Dalam hitungan milidetik, logika yang dijalankan sederhana namun vital bagi operasional perpustakaan. Di dalam tubuh trigger, kita hanya melihatkan satu pernyataan utama, yaitu update buku, status stok tersedia, sama dengan stok tersedia, kurang new jumlah. Apa maksudnya? Kata kunci new di sini merujuk pada baris data yang baru saja dibentuk dan dimasukkan ke dalam detail peminjaman. Jadi, new jumlah adalah jumlah ekslempar buku yang dipinjam dalam transaksi tersebut. Dan new ID buku menunjukkan buku mana yang dipinjam. Trigger ini akan mencari buku yang bersangkutan di dalam tabel buku, lalu mengurangi detail stok tersedia sebesar jumlah yang dipinjam. Mari kita bayangkan skenario sederhana. Sebelum transaksi buku, Laskar Pelangi memiliki stok tersedia 3, lalu seseorang anggota meminjam 2 eksemplar. Begitu operator menyimpan transaksi, satu baris baru masuk ke detail peminjaman dengan data ID buku sama dengan 10 dan jumlah sama dengan 2. Saat itu juga, dalam satu transaksi basis data yang atomik, trigger langsung mengurangi stok buku tersebut menjadi satu. Semua berlangsung otomatis tanpa operator menekan tombol update stok tambahan. Dengan mekanisme ini, stok buku disimpan di sistem akan berkurang secara otomatis detik itu juga. Saat transaksi peminjaman tersimpan secara permanen, data stok buku yang ditampilkan di katalog mengguna selalu real time, mencerminkan kondisi rak yang sesungguhnya. Inilah keunggulan utama kita mencegah secara fundamental terjadinya overbooking atau peminjaman buku yang secara fisik sudah tidak tersedia di rak. Karena pengurangan stok terjadi di level database yang sama dengan pencatatan transaksi, tidak ada jeda waktu yang bisa dieksploitasi dan oleh dua transaksi bersamaan. Kesimpulannya, trigger after pinjam buku memungkinkan kita memperbarui stok tanpa intervensi manusia, menghilangkan potensi inkonsistensi data, dan memberikan jaminan ketersediaan informasi yang langsung bisa diandalkan untuk operasional perpustakaan. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Langgeng Zaini Irsad Salis dengan NIM akhir 174. Selanjutnya adalah logika trigger 2, pengembalian dan update.
Melanjutkan logika otomatisasi, kami membuat trigger after kembali buku yang dipicu saat ada entry baru pada tabel pengembalian. Trigger ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap proses pengembalian buku langsung tercatat dan diproses secara otomatis oleh sistem tanpa intervensi manual dari pengguna. Trigger ini memiliki mekanisme yang lebih kompleks karena menjalankan dua aksi sekaligus. Pertama, sistem melakukan proses update dengan join antara tabel buku dan detail peminjaman untuk mengembalikan jumlah stok buku seperti semula. Kedua, trigger ini secara otomatis memperbarui status pada tabel peminjaman menjadi selesai. Dengan adanya otomasi alur kerja ini, pustakawan tidak perlu lagi melakukan pembaruan di dua tabel yang berbeda secara manual, sehingga proses menjadi lebih efisien dan minim kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di persidangan. Perkenalkan, nama saya Atalah Rajendra Putra Juniarto dengan NIM 240605110141. Kali ini saya akan menjelaskan fitur paling krusial bagi finansial perpustakaan, yaitu hitung denda otomatis. Trigger ini menggunakan fungsi deaddiff untuk menghitung selisih antara tanggal buku kembalikan dengan tanggal rencana kembali. Jika selisihnya positif, maka sistem akan menghitung denda dengan rumus jumlah hari dikali Rp2.000. Hasil hitungan ini kemudian secara otomatis diinsert ke tabel denda. Tak hanya itu, status peminjaman juga otomatis berubah menjadi terlambat. Semua proses hitung-hitungan ini terjadi di sisi server database, menjamin keakuratan data tanpa campur tangan manual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Novaldi Pamungkas dengan NIM akhir 040. Jadi, sebagai pembuktian, mari kita lihat hasil query pada slide terakhir. Nah, di sana terlihat anggota bernama Moh Aska Fariki mengembalikan buku terlambat 3 hari. Nah, sistem kami secara instan menghasilkan catatan denda sebesar Rp6.000 dengan status belum bayar. Nah, ini membuktikan bahwa skema yang kami bangun sudah siap digunakan secara operasional. Kesimpulannya, dengan penerapan stored products dan trigger yang tepat, database ini mampu mengelola operasional perpustakaan secara mandiri dan minim kesalahan. Mungkin sekian presentasi daripada kelompok 2 terhadap proyek kami. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.